Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata pelajaran ABO dan kita akan membahas analisis kadar lemak. Setelah ini teori untuk ABO selesai dan insya Allah akan dilanjutkan praktikum, dan sampai saat ini jadwal praktikum belum keluar. Kalian tunggu jadwal selanjutnya aja ya. Mudah-mudahan bulan depan kita udah masuk praktikum ya, dan ibu harap kalian tidak melupakan teorinya, karena teori ini sebagai dasar kalian untuk praktikum ya. Nah, back to topik, kita masuk ke penetapan kadar lemak. Apa itu lemak? Nah, ini udah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Lemak merupakan apa yang membedakan lemak dengan minyak. Lemak itu kan bahan padat pada suhu kamar, sedangkan minyak itu bahan cair pada suhu kamar ya. Lemak itu memiliki asam lemak jenuh yang tinggi sehingga memiliki titik lebur yang lebih tinggi. Kebalikan, kalau misalnya minyak memiliki asam lemak tidak jenuh yang tinggi ya, sehingga titik leburnya rendah. Lemak tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Hal ini karena polarisasi yang sama dengan pelarut ya. Lemak itu nonpolar sehingga dia akan bergabung atau larut dalam pelarut yang nonpolar juga ya. Nah, untuk menetapkan kadar lemak itu ada berbagai macam cara. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 cara, yaitu metode Soklet yang umum sekali digunakan ya di lab, di perusahaan juga, atau di pabrik. Itu pabrik makanan biasanya menggunakan Soklet juga ya, karena umum sekali gitu. Yang kedua perforator, yang ketiga Welbull. Nanti kita bahas masing-masing ya. Nah, ini Soklet, perforator, dan Welbull. Sebetulnya prinsip dari 3 metode ini sama, yaitu proses ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan berbeda yang tidak saling larut. Contohnya air dan pelarut organik. Jadi intinya proses pemisahan ya. Jadi nanti ada, Ibu nggak tahu nih kalian udah pernah melakukan proses ekstraksi atau belum di kelas 11 ya, menggunakan labu kocok. Itu salah satu proses ekstraksi juga ya, jadi memisahkan dua cairan dengan perbedaan kepolaran gitu ya, atau perbedaan kelarutan ya. Nah, kita lanjut aja. Yang pertama kita akan membahas tentang penetapan kadar lemak dalam biskuit cara Soklet. Perlu kalian garis bawahi bahwa penentuan kadar lemak menggunakan cara Soklet ini umumnya menggunakan sampel yang padat ya. Berbeda dengan perforator. Perforator itu umumnya sampelnya itu berupa cairan ya. Nah, selanjutnya ini apa Bu Soklet itu? Soklet itu sebetulnya alat. Ini namanya Soklet ya. Untuk apa? Untuk menganalisis kadar lemak ya. Nih, pada cara Soklet ini sampel yang dianalisis berupa padatan. Contoh dibuat menjadi halus kemudian diekstraksi. Jadi si contohnya itu atau biskuitnya itu ditumbuk terlebih dahulu, dihaluskan terlebih dahulu ya, baru kemudian dilakukan proses selanjutnya, ditimbang dan lain sebagainya. Kenapa harus halus? Karena berhubungan dengan luas permukaan. Jadi semakin halus kita udah belajar, kalian udah pasti udah belajar di kelas 10 bahwa sampel yang memiliki partikel yang kecil maka memiliki luas permukaan yang besar, sehingga dalam proses reaksinya lebih baik, lebih berjalan baik dibandingkan jika luas permukaannya kecil atau contohnya itu tidak halus gitu ya. Itulah kenapa dalam proses analisis dimanapun ya, kita harus membuat contoh itu menjadi
partikel-partikel yang kecil atau dihaluskan terlebih dahulu ya. Begitu. Selanjutnya, nah ini dasar dari penentuan kadar lemak. Lemak dalam contoh diekstraksi menggunakan heksana. Nah, di sini heksana itu digunakan sebagai pelarut sehingga didapatkan lemak yang larut dalam heksan. Lemak dan heksan dipisahkan dalam proses destilasi. Sisa heksana yang ada diuapkan dengan cara pemanasan sehingga yang tertinggal hanyalah lemak sisa. Dengan pemanasan berkali-kali dan penimbangan hingga bobot tetap, maka kadar lemak dapat diketahui. Kita langsung lanjut aja ke, gak ada reaksi karena ini hanya proses ekstraksi, jadi tidak ada reaksi ya, hanya proses pelarutan aja sebetulnya, jadi tidak ada reaksi kimia. Nah, ini alat dan bahannya bisa kalian baca sendiri ya, kita skip aja ya untuk alat dan bahan. Langsung masuk ke bagan kerja. Ini adalah bagan kerja dari penentuan kadar lemak dengan metode Soklet. Pertama-tama timbang sampel. Perlu kalian ketahui bahwa sampel ini ditimbang dalam sebuah wadah bernama HUS. Nanti kalau misalnya kalian praktikum, insya Allah akan tahu bagaimana cara membuat HUS. Jadi HUS itu seperti kertas saring yang dibuat seperti selongsong gitu. Yang di bawahnya dimasukkan kapas agar sampel itu tidak mudah lolos ya, kemudian diikat nih, ini seperti ini, diikat menggunakan tali yang rapi, pokoknya diikat dengan rapi sehingga si sampel yang ada di dalam hus atau di dalam kertas saring tersebut tidak keluar selama proses analisis dilakukan ya. Nah, kemudian setelah ditimbangnya menggunakan hus, jadi ketika ditimbang itu termasuk kertas saring dan termasuk maksudnya hus ini dan termasuk si sampel ya gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam labu lemak plus batu didih. Labu lemak atau labu didih sama aja ya, dimasukkan ke dalam labu lemak plus batu didih. Apa fungsi batu didih? Untuk meratakan pemanasan ya, agar panasnya rata gitu. Nah, setelah labu lemak plus batu didih ditimbang, jadi nanti kalian nimbangnya bareng sama sampel juga boleh, dan pastikan labu lemak plus batu didihnya itu tidak mengandung air ya, jadi agar tidak terjadi kesalahan analisis. Jadi dipastikan labu lemak dan batu didihnya itu betul-betul kering ketika ditimbang ya. Selanjutnya, nah, si hus yang tadi kita buat dimasukkan ke dalam soklet. Alat ini namanya soklet. Ya, nanti kalian ketemulah insya Allah di lab soklet itu seperti apa. Nah, hus ini dimasukkan ke dalam soklet, kemudian heksananya kalian masukkan atau dimasukkan ke dalam labu didih tadi atau labu lemak tadi hingga melebihi tinggi pipa kapiler dan mengisi setengah volume labu. Jadi ditambahkan di sini setengah labu, volumenya di sini juga ditambahkan. Ini pipa kapiler, perlu kalian ketahui ini pipa kapiler. Jadi nanti kalian tambahkan heksananya itu melebihi tinggi pipa kapiler. Jadi segini sih. Yang penting ketika kalian masukkan heksana itu terendam si husnya ini ya. Selanjutnya diekstrak selama kurang lebih 2 jam ya pada suhu 60-70 derajat untuk mendapatkan si lemak itu ya, proses ekstraksinya itu. Kemudian setelah selesai hus diperas perlahan dengan pengaduk dan dikeluarkan dari soklet ya. Diperas dulu sampai betul-betul kering, kemudian baru dikeluarkan dari soklet ya. Selanjutnya, nah setelah itu kan diperoleh heksan dan sampel, bukan sampel, maksudnya heksan dan lemak. Jadi selama proses tadi ekstraksi tadi
ekstraksi tadi kan lemaknya itu dilarutkan lemak itu larut dalam heksan. Jadi di dalam labu didih ini setelah proses ekstraksi ada lemak yang larut dalam heksan. Nah, kita ingin melarutkan si heksan agar diperoleh lemaknya saja. Sehingga heksan ini perlu disuling kembali sehingga diperoleh heksan yang ada di dalam soklet nantinya, dan di dalam labu didihnya itu ada si lemaknya saja gitu. Nanti si heksan yang diperoleh kembali itu nanti dipisahkan ke botol khusus heksan ya, dan nanti kita memperoleh di dalam ini ada batu didih dan ada lemak dalam si contoh itu ya. Lemak kemudian dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat untuk memastikan semua heksan itu sudah semua heksan itu menguap. Jadi di sini hanya tinggal lemaknya saja. Kemudian didinginkan dalam desikator. Ya, didinginkan agar agar ketika penimbangan tidak merusak neraca, tidak merusak timbangan ya, panas-panas langsung ditimbang itu merusak neraca sekali gitu. Selanjutnya setelah didinginkan ditimbang hingga didapat bobot tetap. Jadi kalian lakukan ini 2-3 kali hingga didapat bobot tetap. Ibu nggak akan menjelaskan apa itu bobot tetap ya, karena kalian sudah belajar di gravimetri ya kan. Nah selanjutnya, ini perhitungannya untuk menghitung kadar lemak itu adalah bobot lemak per bobot sampel dikali 100%. Ya, di sini bobot lemaknya apa? Bobot lemaknya itu bobot pemanasan, di mana tadi bobot labu didih plus batu didih plus lemak dikurangi sama bobot labu lemak kosong plus batu didih, didapat bobot lemak sama per bobot sampel dikali 100%. Nih, karena tadi sampelnya biskuit ya, menurut SNI biskuit adalah produk yang diperoleh dengan memanggang adonan dari tepung terigu dengan penambahan makanan lain dan dengan atau tanpa menambahkan tambahan pangan yang diizinkan. Jadi menurut SNI kadar lemak dalam biskuit itu minimum 9,5% ya. Oke, selanjutnya nih ada beberapa catatan ini perlu kalian ketahui dan penting. Peralatan dan sampel harus benar-benar kering, tadi sudah Ibu jelaskan, karena jika masih terdapat air akan menambah bobot. Jadi sebelum penimbangan labu didih plus batu didih itu emang betul-betul dipastikan kering ya. Setelah itu sampai bobot tetap juga salah satunya agar tidak ada air ataupun heksan yang masih ada di dalam labu didih gitu. Nah, titik didih air itu lebih besar dari heksan. Ketika heksan menguap, air masih tersisa sehingga yang menambah bobot lemak terdapat kesalahan positif. Itulah pentingnya pentingnya kita kita memperhatikan adanya air atau tidak di dalam si labu di dalam labu lemak. Nah, yang kedua, sampel yang akan dianalisis ditimbang dalam HULS. Hal ini bertujuan agar sampel tidak ikut turun ke dalam labu lemak bersama heksan, karena hal itu dapat menyebabkan kesalahan positif. Jadi kita berharap si sampelnya itu nggak turun ke dalam labu lemak. Kita hanya ingin mendapatkan lemaknya saja yang turun ke dalam labu lemak gitu ya. Nah, tinggi dari hose tidak boleh melebihi pipa kapiler. Karena apa? Karena jika melebihi pipa kapiler dikhawatirkan ada contoh yang tidak terendam heksan, sehingga ada lemak yang tidak terlarutkan pada heksan. Tadi sudah dijelaskan ya. Tidak boleh melebihi pipa kapiler ya. Kemudian labu lemak ditambahkan batu didih supaya proses pemanasan lebih cepat dan panasnya merata. Tadi sudah dijelaskan, heksan itu sebagai pelarut organik karena heksan dapat melarutkan lemak dan titik didihnya itu rendah dari air sehingga proses ekstraksi tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Keenam, penimbangan harus dilakukan hingga bobot tetap karena dikhawatirkan masih ada heksan yang belum teruapkan. Oke ya. Nah, ini selanjutnya penetapan kadar lemak dalam margarin cara perforator.
Hmm, sebetulnya cara perforator berbeda ya alatnya dengan soklet. Kalian bisa searching sendiri. Kalau soklet itu tidak seperti ini, jadi tidak ada tingkatan seperti ini ya. Kalau misalnya perforator ada seperti ini, jadi peruntukannya sebetulnya sama-sama untuk menghitung kadar lemak, tapi kalau perforator itu untuk sampel cair biasanya, dan yang biasanya sampelnya itu berupa emulsi. Makanya biasanya kalau misalnya menghitung kadar lemak dalam margarin kita menggunakan perforator gitu. Gitu ya. Lemak dalam emulsi dipisahkan dengan cara hidrolisis dan pemanasan. Sampel yang mulanya padatan menjadi cair karena margarin kan bisa dicairkan ya. Metode perforator ini dilakukan untuk analisis fase cair untuk contoh yang terikat kuat dengan komponen lain yang ada di dalam contoh dan memiliki kadar lemak yang cukup tinggi ya. Selanjutnya, nah ini dasarnya. Lemak dalam contoh margarin dihidrolisis dengan menggunakan asam kuat HCl sehingga akan dibebaskan asam lemak dan gliserol. Jadi kalau dalam proses analisis margarin itu harus dilakukan proses hidrolisis terlebih dahulu ya, menggunakan asam kuat sehingga diperoleh asam lemak ya, asam lemak dan gliserol. Kemudian ditambahkan indikator MM untuk memberikan perbedaan warna yang jelas. Jadi kalau misalnya asam lemaknya sudah terbentuk, itu bisa dideteksi dengan indikator MM ini ya. Diekstraksi dengan pelarut heksan ini sama saja prosesnya seperti soklet. Untuk mengikat asam lemak, pelarut disulingkan dengan soklet kembali. Salah satu fungsi soklet juga dapat menyulingkan pelarut ya. Labu lemak berisi lemak terekstrak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, ditimbang dan dilakukan hingga diperoleh bobot tetap. Nah, ini reaksinya. Tadi ada proses hidrolisis terlebih dahulu ya, sehingga diperoleh gliserol dan asam lemak. Dan bahan kita skip aja ya. Nah, ini bagian kerjanya. Pertama-tama margarinnya ditimbang terlebih dahulu, kemudian dihidrolisis dengan asam klorida, ditambahkan indikator MM. Selanjutnya didiamkan di hot plate sampai terbentuk dua lapisan. Nah, selanjutnya ditimbang sambil menunggu di hot plate itu kalian bisa menimbang labu lemak plus batu didihnya. Labu lemak dan batu didihnya itu dipastikan tidak ada air ya, tidak mengandung air. Kemudian si contoh tadi dimasukkan dengan corong panjang ke perforator. Jadi ini nanti kalian masukkan corong. Nah, nanti si sampel yang tadi dimasukkan ke dalam si perforator yang di bawahnya sudah ada labu lemak plus batu didih ya. Nah, kemudian kalian bilas dengan heksan ya, hingga sepertiga volume labu lemak. Nah, kemudian setelah itu kalian diekstrak, kemudian dilakukan proses ekstraksi hingga heksan jernih kembali ya, kemudian disulingkan dengan soklet. Ini maksudnya diekstrak hingga heksan jernih kembali itu untuk memastikan bahwa semua lemak itu sudah terlarut dalam heksan ya. Kemudian disulingkan dengan soklet untuk mendapatkan si heksana kembali fungsinya. Selanjutnya ini prosesnya sama ya, dipanaskan, didinginkan, kemudian ditimbang sampai didapat bobot tetap. Ini sama aja kan perhitungannya, sama seperti metode soklet. Nah, selanjutnya ini kadar minimum lemak dalam dalam produk pangan berbentuk emulsi. Kita tahu ya, margarin itu kan bentuknya emulsi ya, semi padat atau cair yang dibuat dari lemak makan atau minyak makan nabati dan air dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Minimum itu 80% ya, karena memang tinggi sekali ya
kalau margarin tuh kandungan lemaknya. Ini beberapa catatan. Dilakukan hidrolisis terlebih dahulu dikarenakan lemak teremulsi dengan air. Nah, iya, karena margarin itu kan merupakan salah satu produk emulsi ya. Dan emulsi atau campuran dari lemak dan air menggunakan proses emulsifikasi sehingga mereka bercampur kan. Nah, proses ini kemudian harus dipisah, maksudnya si lemak dan air itu harus dipisah dengan cara hidrolisis ya. Proses hidrolisis berakhir apabila telah terbentuk dua lapisan, yaitu gliserol dan asam lemak. Jadi tadi proses di hot plate itu untuk mengetahui bahwa proses hidrolisis itu sudah terjadi sempurna ketika sudah terbentuk dua lapisan, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, digunakan corong panjang agar sampel tidak berceceran. Ya, selanjutnya digunakan perforator dikarenakan sampel berbentuk cair atau dapat dicairkan. Ya, kemudian ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, kemudian proses ekstraksi berakhir apabila warna heksana yang berada di tabung besar sama dengan heksana murni. Ya, jadi proses heksana itu proses ekstraksi itu langsung dihentikan ketika warnanya sama dengan warna heksan yang ada dengan warna heksan yang murni gitu ya. Selanjutnya, nah ini penetapan kadar lemak dalam susu bubuk cara Welbull. Ini metode yang lain ya, ekstraksi lemak dengan pelarut nonpolar setelah contoh dihidrolisis dalam suasana asam untuk membebaskan lemak yang terikat. Dengan penambahan asam dan pemanasan, susu dapat dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak dapat larut dalam pelarut organik dengan coklat. Dengan proses destilasi akan diperoleh lemak dan heksan murni. Lemak yang tertinggal melalui proses pengeringan dan ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Ini prosesnya reaksinya sama seperti metode pada penentuan kadar lemak menggunakan perforator ya. Alat tentuan kita skip aja. Ini bagian kerjanya, dimana sampel yang kita gunakan pada proses Welbull ini adalah sampel susu, kemudian menggunakan HCl untuk menghidrolisis si sampel sehingga diperoleh asam lemak ya, kemudian dipanaskan agar proses hidrolisis berjalan sempurna, kemudian sampai dengan bebas H+ ya. Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam huls sampel dimasukkan ke dalam huls, kemudian ditimbang labuk lemak kosong, kemudian huls dimasukkan ke dalam soklet, diekstrak dengan heksana. Nah, ini sama aja prosesnya seperti soklet, metode soklet, di mana huls dikeluarkan dari soklet bila heksan sudah minimal 7 kali turun atau selesai ekstraksi ya kurang lebih 2 jam. Kemudian heksan disulingkan kembali, dipanaskan ke dalam oven, didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga terdapat bobot tetap. Perhitungannya sama, jadi ibu skip aja. Nah, ini SNI dari susu, dimana kadar lemak minimum pada susu itu 80%. Nah, ini catatannya. Sebelum sampel ditimbang, sampel dikeringkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah dijelaskan ya. Proses pemanasan tidak dilakukan terlalu lama karena dapat menyebabkan glukosa gosong, karena perlu kalian ketahui bahwa di dalam susu kan terdapat glukosa yang menyebabkan manis, itu kan glukosanya.
gitu. Dilakukan proses penyaringan menggunakan dengan kertas saring berabu yang tadi setelah dipanaskan kemudian disaring ya, kemudian disaring itu menggunakan kertas saring yang berabu. Terus tidak boleh melebihi pipa kapiler ya. Jadi eh, kertas saring yang berabu yang berisi si sampel tadi setelah proses penyaringan itu namanya hus ya. Nah, nanti kemudian dimasukkan ke dalam soklet dan hus ini nanti diikat sedemikian rupa agar tidak melebihi pipa kapiler yang ada di soklet. Mungkin kalian nanti ngawang-ngawang soklet itu gimana sih Bu gitu, atau tidak melebihi pipa kapiler itu maksudnya seperti apa. Nanti lebih jelasnya kalian bisa praktik ya di lab, itu lebih real lagi gitu biar kalian lebih paham juga ya. Sekarang prinsip dasarnya aja dulu kalian harus paham ya. Kertas saring harus benar-benar kering, kemudian dilakukan pencucian sampai bebas asam. Jadi diharapkan benar-benar tidak ada asam di dalam si sampel gitu ya. Oke, sekian penjelasan mengenai penetapan kadar lemak. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke ibu. Insya Allah hari Jumat kita ulangan terakhir, ulangan ketiga. Semoga hasilnya baik karena ibu lihat dari ulangan-ulangan sebelumnya secara umum kalian nilainya bagus-bagus kok. Dan rata-rata masih di atas KKM ya. Ibu ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas dari 1 sampai sekarang nih, sampai tugas yang terakhir ini, atau ada dari kalian yang belum mengikuti ulangan 1 dan 2, harap segera beritahu ibu agar nilai kalian gak kosong ya, karena tugas itu membantu sekali. Karena ada beberapa ibu nggak bilang siapa aja, ada beberapa yang nilai ulangannya masih kurang baik, entah itu karena belum paham atau gimana. Ibu juga harapannya sih semoga kalian semua nilainya di atas KKM, di atas 75 semua, karena ini merupakan mata pelajaran produktif ya, mata pelajaran yang cukup penting bagi seorang analis kimia gitu. Nah, semoga bermanfaat pelajaran pada hari ini, dipersiapkan ulangan terakhirnya. Semoga kalian ulangan terakhirnya semoga mendapatkan hasil terbaik ya. Mohon maaf kalau ibu ada salah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.